Saya dipoto dalam keterangan yang bulat loh Bapak, tolong dibantu Bapak, tolong saya dibantu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya Rima dari Sulawesi. Semoga Buya sekeluarga dan santri serta jamaah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mau tanya Buya, sekarang sedang viral berita tentang suami yang marah karena jenazah istrinya yang meninggal di duka Covid dimandikan oleh laki-laki yang ditunjuk oleh rumah sakit sebagai Bilal. Bila laki-laki tersebut juga memfoto dan video jenazah perempuan tersebut. Katanya dari rumah sakit tidak ada Bilal perempuan, makanya dimandikan Bilal laki-laki. Suami tidak terima dan meminta Bilal laki-laki tersebut dihukum. Bagaimana pendapat Buya? Terima kasih Buya. Yang perlu difahami bahwasanya permasalahannya ini kan permasalahan ketidakmengertian. Menjadi semakin terpuruk permasalahan ketidakmengertian itu, sudah tidak mengerti, tidak mau belajar dan tidak mau bertanya. Ini lebih parah lagi. Dijelaskan oleh para ulama. Kalau masalah ketidakmengertian itu unik. Ini bukan sekedar kasus terjadi di rumah sakit. Kadang di sebuah kampung yang meninggal perempuan yang memandikan laki-laki gara-gara dia adalah seorang apa namanya? Kalau bahasa Jawa itu mudin, apa lebay apa lebay? Lebay. Gara-gara seorang lebay nggak bisa diganti yang lainnya. Padahal yang dimandikan perempuan. Ini karena tidak ada ilmu dia. Ini bisa terjadi di mana saja. Bukan saja di rumah sakit. Bahkan kita mendengar di sebuah kampung laki-laki yang memandikannya. Innalillah. Kehormatan seorang wanita hidup dan mati. Wanita muslimah hidup dan mati terhormat. Bahkan setelah wafat pun tetap aurat. Gak bisa kita melihat aurat-aurat besar khususnya apalagi menyentuh. Ini permasalahan dan permasalahan tidak ada ilmu. Ini maka semoga ini didengar ini. Mungkin ya berkat adanya rumah sakit yang salah ini bisa didengar oleh semua lebay-lebay yang lebay tadi itu nggak bisa diberi pengarahan, tetap saja memaksakan diri untuk memandikan jenazah perempuan, bahkan di saat ditegur oleh tuan rumahnya marah, ini yang benar dan sebagainya. Semoga sadar dengan ini semuanya, karena ini penting ilmu, kehormatan wanita, muliakan wanita jenazah. Jika seorang wanita meninggal dunia, siapakah yang memandikannya? Yang pertama adalah anak kerabatnya dari kaum wanitanya. Yang terhormat, yang matanya bisa menjaga. Kalau penggunjing nggak boleh, takut nanti menggunjing lihat jasadnya. Setelah itu siapa? Cari perempuan-perempuan lain selain daripada anak kerabat dan keluarganya. Wanita-wanita tukang memandikannya. Lebih wanita tadi. Atau modin wanita. Perempuan yang memandikannya dari wanita. Karena yang meninggal wanita. Itu pun di saat memandikannya bukan dibuka blak begitu. Tetap saja di bawah satir. Tangannya pun harus ada pelapisnya, tidak perlu menyentuh. Khususnya aurat besar, ini ada aturannya. Bukan buka belah disemprot begitu, innalillah. Di foto lagi, wah ini semakin kacau ini, semakin meluas kebodohan ini, innalillah. Jadi perempuan sendiri pun harus ada aturannya, biarpun perempuan sama perempuan nggak boleh matanya mengarah kepada auratnya. Baina surrati war rukbati, antara pusat dengan lutut nggak boleh dibuka. Itu perempuan sama-sama perempuan. Baru yang ketiga setelah perempuan itu tidak ada, baru kepada mahramnya. Mahram itu orang yang tidak boleh menikahinya dari anaknya, dari abangnya, dari bapaknya boleh memandikannya. Itu pun tetap aturan, bukan dibuka blak begitu. Jadi wanita dari kerabatnya, yang kemudian wanita dari selain kerabatnya, kemudian dari mahramnya, laki-laki mahramnya, tapi tetap dengan aturan, nggak boleh dibuka blak. Termasuk dalam mazhab kita adalah suaminya boleh, suami yang di saat wanita itu meninggal, sebelum meninggal dia masih menjadi suaminya. Kalau mantan suami enggak, suaminya. Memang dalam ini ada khilaf masalah suami. Baik, setelah itu kalau ternyata wanita dari kerabat yang enggak ada, wanita dari orang lain pun tidak ada, laki-laki mahramnya juga tidak ada, maka bagaimana? Adanya laki-laki saja. Dua cara. Yang pertama, tidak dimandikan. Karena tidak dimandikan, maka nanti tidak disolati. Lalu bagaimana? Gugur fardu kifayah kita. Dalam mazhab Syafi'i, Imam Ramli mengatakan begitu. Tapi kata Imam Ibnu Hajar, dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahasanya, kalau memang sudah tidak ada
perempuan yang adanya hanya laki-laki saja, agar kita bisa menyolatinya, maka ditayamumi. Hanya bagian ini saja yang dibuka. Itu pun tidak boleh harus kita pakai pelapis, karena laki-laki. Itu pun pendapat ini adalah juga berat bagi yang lainnya. Yang pendapat yang pertama tadi mengatakan bahwa tidak usah dimandikan, setelah itu tidak usah disolati, dibungkus. Apalagi kena COVID dan sebagainya. Kita pernah ditanya dalam hal ini. Kalau kena COVID betul membahayakan dan sebagainya, nggak ada yang memandikan dari ini. Dia sudah dibungkus saja, selesai. Tapi kalau masih bisa dimandikan, dimandikan. Tapi cara mandikannya seperti itu. Ini adalah perlu disampaikan. Wanita-wanita, kalau ternyata tidak ada yang memandikan dari kaum wanita, dari mahramnya pun juga tidak ada, maka tidak dimandikan. Langsung saja dibungkus rapi, kemudian dikubur. Ada masalah ditayamumi, disolati. Setelah ditayamumi, bolehlah ditayamumi, oke. Supaya ada kesempurnaan, ada sholatnya. Ditayamumi. Tayamum ada dioles debu di bagian wajah, kemudian lengan, selesai. Tidak sampai membuka yang lainnya, kemudian disolati. Selesai. Mudah kok, nggak usah susah. Maksudnya apa? Ini untuk menggugurkan fardu kifayah. Nggak usah sok model jenazahnya harus bagaimana, enggak. Yang penting kita sudah melaksanakan fardu kifayah, selesai. Kita dapat pahala, nggak ada dosa di hadapan Allah. Kalau ada laki-laki marah seperti itu sangat wajar. Kehormatannya, istrinya kok. Ya harus diberi pelajaran siapapun biar yang lain tahu, jangan sampai, maksudnya siapa saja. Bahkan mungkin sudah diingatkan, kalau belum diingatkan mungkin karena kebodohannya. Tapi kalau sudah diingatkan jangan masih memaksa, ini yang masalah. Artinya yuk kita jaga kehormatan. Wanita biarpun sudah meninggal tetap saja kita hormati. Kita muliakan dia, nggak boleh seenaknya. Dan juga cara mandikannya di tempat yang tertutup. Ada di sebuah kampung tuh memandikannya di halaman. Sudah begitu kain penutupnya kurang, innalillah. Dosanya rombongan satu kampung, lihat. Bukan saja jenazah perempuan, jenazah laki-laki pun juga tidak boleh dibuka belak begitu, Masya Allah. Bahkan kita pernah melihat suatu tempat anak-anak kecil pada ngintip. Innalillah. Kita perlu apa rupanya? Tarbiyah, perlu pendidikan dan ilmu dan kesadaran. Adapun orang bersalah, semuanya kita bersalah. Hanya yang menyadari kesalahan lalu berubah, itulah orang hebat. Semoga Allah mengampuni semuanya. Adapun yang meninggal dunia kemudian sampai dibuka seperti itu, dimandikan seperti itu, insya Allah diangkat derajatnya oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Dan suaminya yang ikut marah, semoga Allah ganti dengan segala kebaikan. Kemudian yang melakukan kesalahan segera tobat dan semua menjadi baik. Kita tidak ingin ada satu orang masuk neraka atau terkutuk, terhinakan, tersiksa, tidak. Semuanya jadi baik insya Allah. Maka dan juga mungkin berkat itu semuanya ilmu ini jadi tersebar. Orang jadi ngerti bagaimana cara memandikan, siapa yang hendaknya memandikan, jadi ngerti. Sama kalau laki-laki meninggal dunia, yang memandikan adalah laki-laki. Kemudian setelah laki-laki apa? Laki-laki dari kerabatnya, laki-laki mana? Kalau sudah tidak ada wanita dari mahramnya juga. Kemudian setelah itu apa? Laki-laki kalau tidak ada sama kasusnya, karena membuka aurat juga nanti pada akhirnya. Jadi sama kisahnya laki-laki dengan perempuan sama, hanya wanita harus lebih utama karena memang begitulah di saat hidup pun cara menutup aurat itu berbeda karena wanita, karena Islam memuliakan wanita, maka di saat meninggal pun juga harus kita perlakukan lebih daripada di saat kita memperlakukan kaum pria, memuliakan, menjaganya. Ini saja, semoga Allah mengangkat derajat kita semuanya, mengampuni kita semuanya, dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintaikan Allah, dan mohon tidak membiasakan kita caci maki dan olok-olokan. Kalau tadi menyebutkan kisah ini viral, biasanya kalau viral itu buahnya juga ada caci maki, olok-olokan dan sebagainya. Kita ingin benar, selesai. Kalau saya tidak tahu dikasih tahu, alhamdulillah. Gitu saja kok. Orang insaf kan gampang. Berarti saya dapat ilmu baru ini, kan gitu. Gitu saja. Wallahu a'lam bishawab.